Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu pada mata kuliah pengantar bisnis pada pertemuan kelima. Pada pertemuan kelima ini kita akan membahas mengenai kewirausahaan dan kepemilikan bisnis baru. Sebuah bisnis baru tentunya diawali dengan sebuah bisnis yang kecil. Setiap bisnis besar pasti diawali dengan bisnis yang kecil yang kemudian selalu berkembang terus-menerus sehingga menjadi sebuah bisnis besar. Bisnis kecil dioperasikan dan dimiliki secara independen serta tidak mendominasi pasarnya. Kontribusi dari bisnis kecil dapat diukur berdasarkan efeknya terhadap 3 aspek ekonomi, yaitu penciptaan lapangan kerja, inovasi, ketiga arti pentingnya bagi bisnis besar. Kelompok industri bisnis kecil utama diantaranya jasa, konstruksi, industri keuangan, kemudian ada industri asuransi, grosir, eceran, perakitan, kemudian transportasi. Dari bentuk dan skala bisnis, kita bisa melihat ada bisnis mikro, bisnis kecil, dan bisnis menengah. Itu bisa dilihat dari berapa dari bisnis tersebut terdapat penyertaan modal atau jumlah modalnya dan berapa jumlah tenaga kerjanya. Semakin besar jumlah tenaga kerjanya dan semakin besar modalnya, semakin besar pula skala dari bisnis tersebut. Apakah itu bisnis mikro yang usahanya berbentuk perorangan, ada bisnis kecil yang sudah memiliki modal lebih 50 juta, kemudian bisnis menengah yang sudah di atas 500 juta sampai dengan 1 miliar. Kemudian kita lihat mengenai kewirausahaan itu sendiri. Mungkin Anda pernah mendengar kata kewirausahaan atau wirausahawan. Wirausahawan itu adalah orangnya, yaitu mereka yang menanggung risiko kepemilikan bisnis dengan pertumbuhan dan ekspansi sebagai tujuan utama. Seperti yang sudah pernah kita bicarakan sebelumnya, seorang wirausahawan itu adalah orang yang mau untuk memulai usaha dan kemudian berani mengambil risiko dengan tetap terus belajar dalam mengembangkan bisnisnya tersebut. Perbedaan antara kepemilikan bisnis kecil dan wirausahawan adalah aspirasi atau keinginan wirausahawan untuk memulai suatu bisnis dan menumbuhkannya. Ini sudah berkali-kali kita bahas pada pertemuan kita yang pertama dan yang kedua ketika kita membahas mengenai bisnis itu sendiri. Kebanyakan wirausahawan yang sangat sukses biasanya banyak akal dan mempunyai perhatian terhadap hubungan pelanggan. Yang dewasa ini sering menjadi pemimpin yang berpikiran terbuka, yang mengandalkan jaringan, rencana bisnis, dan konsensus, serta tidak membedakan gender. Kemudian memulai dan mengoperasikan bisnis kecil. Menyusun rencana bisnis atau menetapkan bisnis plan juga sudah pernah kita bahas sebelumnya. Kemudian memulai bisnis kecil. Ya kita harus tahu siapa pelanggan kita, di mana kita mendirikannya. Kemudian membiayai bisnis kecil bisa melalui bisnis sendiri, melalui uang sendiri, bisa melalui uang keluarga. Kita bisa juga patungan dengan teman atau melalui bank dan lembaga keuangan, investor, badan pemerintah, dan lain-lainnya. Kemudian berbisnis juga bisa melalui cara waralaba, yaitu mengizinkan franchise untuk menjual produk franchiser dengan imbalan fee dan royalti. Kemudian 5 faktor penyebab bisnis baru. Ya tentu orang mendirikan bisnis ada sebab-sebabnya ya. Salah satu sebabnya tentu ketika dia melihat berbagai peluang yang ada di hadapannya. Kalau kita lihat satu persatu kenapa orang membuka bisnis baru itu, pertama
munculnya e-commerce. E-commerce itu bisnis online bahasa sederhananya. Seperti kita lihat sekarang ini ada bisnis e-commerce dalam bentuk Shopee, Tokopedia, Bukalapak, segala macamnya. Kemudian wirausahaan yang beralih dari bisnis besar. Kemudian 3, meningkatkan peluang bagi minoritas dan wanita. Kemudian yang keempat, peluang baru dalam perusahaan global. Dan yang kelima, meningkatnya tingkat daya tahan hidup di antara bisnis kecil. Kemudian kegagalan dan keberhasilan bisnis baru. Faktor yang ikut menyebabkan kegagalan bisnis kecil yaitu manajer yang tidak berkompeten dan tidak berpengalaman. Kemudian kedua, kurang memberikan perhatian terhadap bisnis. Jadi kalau kita berbisnis itu kita harus total ya. Kemudian yang ketiga, sistem kontrol yang lemah. Jadi bisnis ini harus selalu kita kontrol, tidak bisa kita lepaskan saja kepada karyawan, tetap harus kita perhatikan. Yang keempat, ini masalah yang sering ditemukan yaitu tidak cukup modal untuk pengembangan bisnis, sehingga bisnisnya tidak berkembang segitu-segitu saja, sehingga akhirnya ya tidak bisa dilanjutkan. Kemudian faktor yang ikut menyebabkan keberhasilan bisnis kecil itu kerja keras, dorongan, dan dedikasi ya. Namanya berbisnis kita harus bekerja keras agar bisnis kita itu menjadi besar. Untuk bisa menjadi besar ya tentu harus kerja keras dan dedikasi. Dedikasi itu maksudnya kita benar-benar mencurahkan seluruh perhatian kita kepada bisnis tersebut. Jangan kita berbisnis setengah-setengah. Kemudian yang kedua, permintaan pasar akan produk atau jasa yang disediakan. Artinya kita harus bisa melihat apa sih yang diinginkan oleh pasar berupa permintaan pasar tersebut, atau produk apa yang mereka inginkan atau jasa yang mereka inginkan. Kemudian kompetensi manajerial. Kompetensi manajerial ini maksudnya kemampuan kita dalam memanage atau mengatur usahanya. Ini akan kita pelajari selama kuliah di jurusan manajemen ini ya. Ketika Anda kuliah ini ya akan Anda pelajari ya kemampuan untuk memanage sebuah bisnis gitu. Yang keempat itu ada yang nyebut faktor suksesnya seorang bisnis itu ada faktor keberuntungan, tapi faktor keberuntungan itu datangnya tentu dari diri Anda sendiri, bukan jatuh dari langit. Ketika Anda sudah kerja keras, mampu melihat peluang, kemudian mampu memanage atau mengatur perusahaan Anda dengan baik, tentu keberuntungan tersebut akan datang gitu. Ada beberapa bentuk bisnis, yaitu bisnis perseorangan, persekutuan umum, dan perusahaan. Ya, ini bisa dilihat dari skalanya, pribadi atau skala yang lebih besar, nanti bisa Anda baca sendiri. Kemudian ada tipe-tipe korporasi. Ada korporasi tertutup. Ini korporasi ya. Korporasi itu maksudnya perusahaan, bukan koperasi. Koperasi itu beda lagi. Korporasi ini berasal dari bahasa Inggris yaitu corporate, yang artinya perusahaan. Jadi perusahaan itu ada perusahaan tertutup, kemudian ada terbuka, ada S corporation, ada limited liability, ada profesional, ada multinasional ya. Artinya terus dari levelnya itu tipe-tipenya. Yang pertama yang tertutup gitu. Tertutup itu dilihat dari segi sahamnya. Kalau sahamnya hanya dimiliki beberapa orang, itu namanya perusahaan tertutup. Ada perusahaan terbuka, sahamnya itu sudah dimiliki banyak orang, seperti yang kita dengar. Perusahaan yang dijual belikan di bursa efek itu adalah saham yang dijual di bursa efek itu adalah saham-saham perusahaan yang sudah terbuka. Kemudian yang terakhir itu adalah
Perusahaan multinasional itu perusahaan yang mampu melintas batas nasional. Contohnya saja kalau kita lihat, kalau ada sepeda motor Yamaha, Suzuki, Honda gitu kan. Kalau di perusahaan Amerika ada Apple, Coca-Cola, apalagi Pepsi, segala macam perusahaan Amerika gitu. Kalau perusahaan Indonesia contohnya apa contoh perusahaan Indonesia yang sudah mengglobal? Contohnya Indofood dengan produknya Indomie, itu juga perusahaan yang sudah mempunyai merek yang skala global gitu. Kemudian mengelola perusahaan. Mengelola perusahaan itu ada istilahnya corporate governance, yaitu peranan para pemegang saham, direktur dan manajer lain dalam pembuatan keputusan perusahaan. Ada persoalan khususnya, ada merger. Merger, kalau Anda pernah mendengar, itu adalah penggabungan dua perusahaan menciptakan sebuah perusahaan baru. Contohnya sekarang merger bank-bank syariah, BNI Syariah, Bank Mandiri Syariah, kemudian Bank BRI Syariah, menciptakan satu bank baru yang lebih besar. Jadi bank syariah ini akan satu saja nantinya, tapi skalanya lebih besar karena nilai sahamnya dan nilai modalnya lebih besar. Kemudian yang kedua, akuisisi, itu sebuah perusahaan membeli perusahaan lain sepenuhnya. Kemudian yang ketiga, divestitur, sebuah perusahaan memutuskan apa mereka perlu lebih berfokus pada bisnis intinya. Kemudian spin off, bila perusahaan dapat menjual sebagian dari dirinya untuk menambah modal, dan perusahaan memutuskan bahwa satu atau lebih unit bisnisnya dapat bernilai lebih besar, dijadikan perusahaan terpisah. Ya contohnya, kalau Anda pernah mendengar dulu ada isu spin off Semen Padang, yaitu pemisahan Semen Padang dari Semen Gresik. Ya karena sekarang statusnya Semen Padang adalah anak perusahaan dari Semen Gresik atau sekarang bernama Semen Indonesia. Nah, kalau Semen Padang memisahkan diri dari Semen Indonesia, itu namanya spin off. Namun itu belum terjadi. Nah, menjadi seorang wirausahawan itu bukanlah sebuah spekulasi. Sebuah spekulasi itu maksudnya untung-untungan, tetapi menjadi sebuah wirausahawan itu adalah sebuah suatu yang terukur, tidak untung-untungan. Jadi kalau Anda ingin menjadi seorang wirausahawan, ya Anda harus mengikuti step-step yang tadi. Kalau Anda misalnya ingin bertanya, nanti Anda bisa lanjutkan bertanya di grup WA, melanjutkan diskusi kita yang sebelumnya juga tentunya. Oke, nanti diskusinya kita lanjutkan ke grup WA. Silakan Anda yang mau bertanya, silakan. Kemudian saya juga akan kembali melanjutkan menjawab pertanyaan yang sebelumnya yang belum sempat saya jawab. Oke, untuk kuliah kita kali ini kita cukupkan dulu dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.